Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Banyaknya penyakit, cacat, dan kecelakaan dalam suatu populasi dikenal dengan istilah A. Insidence, B. Prevalensi, C. Rate, D. Morbiditas, E. Mortalitas. Jawabannya adalah D. Morbiditas. Pembahasan. Insidence atau incidence, penyakit, cacat, atau kecelakaan mengacu pada kasus baru yang ditambahkan pada suatu populasi dalam suatu kurun waktu tertentu. Istilah prevalensi atau prevalence mengacu pada jumlah kasus atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Morbiditas atau morbidity didefinisikan Weiss dan Lundquist sebagai banyaknya penyakit, cacat, dan kecelakaan dalam suatu populasi, dan rate didefinisikan sebagai jumlah kasus penyakit pada 1.000 orang penduduk. 2. Penyakit-penyakit di bawah ini disebabkan oleh parasit kecuali A. Balantidiasis, B. Cryptosporiodosis, C. Onchocerciasis, D. Taeniasis, E. Candidiasis. Jawabannya adalah E. Candidiasis. Pembahasan. Di antara pilihan jawaban yang tersedia hanya infeksi candidiasis yang tidak disebabkan oleh parasit melainkan jamur Candida albicans. Jamur Candida banyak ditemukan pada saluran pencernaan, mulut, vagina, rektum atau saluran lubang anus, dan bagian tubuh lain yang bersuhu hangat. 3. Terapi latihan bertujuan untuk memperbaiki fungsi jaringan muskuloskeletal dan jaringan lain yang mengalami gangguan disebut dengan latihan A. Isometrik, B. Stretching, C. Imobilitas, D. Fleksibilitas, E. Mobilitas. Jawabannya adalah E. Mobilitas. Pembahasan. Pada prinsipnya, terapi latihan bertujuan untuk memperbaiki fungsi jaringan muskuloskeletal dan jaringan lain yang mengalami gangguan. Latihan mobilitas merupakan komponen dasar dari rehabilitasi, mengingat latihan ini dapat mempercepat penyembuhan jaringan yang pada akhirnya dapat menunjang fungsi gerak. Latihan mobilitas dapat digunakan untuk menjaga dan meningkatkan jangkauan gerak. 4. Penyakit Chagas yang ditandai dengan perubahan progresif setelah munculnya simptom berupa demam dan lesi pada kulit pada bulan pertama dan kerusakan organ jantung pada bulan kedua dimasukkan dalam golongan penyakit A. Tropik, B. Kronik, C. Menular, D. Degeneratif, E. Subtropik. Jawabannya adalah A. Tropik. Pembahasan. Chagas adalah penyakit fatal yang bisa mengancam nyawa. Di bulan pertama setelah infeksi, simptomnya masih ringan seperti lepuhan kulit dan demam. Namun pada bulan kedua, fasenya lebih kronis. Sepertiga dari pasien mengalami gangguan jantung yang bisa berujung pada gagal jantung dan kematian mendadak. Penyakit ini ditularkan pada manusia lewat kissing bugs atau serangga ciuman yang hidup di retakan dinding atau atap rumah yang dikonstruksi secara buruk, biasanya di pedesaan. Penyakit ini banyak ditemukan di daerah tropis sehingga digolongkan dalam kategori penyakit tropik. 5. Menurut Foster, beberapa hal khusus yang membedakan sosiologi medis dengan antropologi medis ialah A. Konsep dan teorinya berbeda, B. Proses pendidikan dan sosialisasinya berbeda, C. Perkembangan antropologi medis bersumber pada kajian terhadap kebudayaan dan kepribadian, D. Perkembangan sosiologi medis dipengaruhi pertumbuhan gerakan kesehatan masyarakat internasional, E. Sosiologi medis terutama memusatkan perhatian pada praktisi medis serta sistem pelayanan medis non-barat. Jawabannya adalah C. Perkembangan antropologi medis bersumber pada kajian terhadap kebudayaan dan kepribadian. Pembahasan. Terdapat 3 faktor yang membedakan antropologi dengan sosiologi medis, yaitu 1. Perbedaan sudut pandang,
Dalam kajiannya terhadap hubungan antara pasien dengan praktisi medis, antropolog medis cenderung memusatkan perhatiannya pada pasien, sedangkan sosiologi kesehatan cenderung memusatkan perhatiannya pada praktisi medis. 2. Perbedaan metodologi dalam melaksanakan penelitiannya, antropolog medis cenderung menggunakan metode pengamatan, sedangkan sosiologi medis cenderung menggunakan metode survei sosial. 3. Perbedaan perhatian budaya. Perhatian antropologi medis terutama ditujukan pada kebudayaan non-barat, sedangkan sosiologi medis ditujukan pada sistem pelayanan medis di Eropa dan Amerika Serikat. 6. Puskesmas mempunyai fungsi sebagai pembina kesehatan wilayah melalui upaya-upaya berikut ini, kecuali A. Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat, B. Melaksanakan upaya kesehatan masyarakat, C. Melaksanakan upaya kesehatan perorangan, D. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas, E. Memantau dan mendorong pembangunan berwawasan kesehatan. Jawabannya adalah D. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas. Pembahasan. Puskesmas mempunyai fungsi sebagai pembina kesehatan wilayah melalui 4 jenis upaya, yaitu 1. Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat. 2. Melaksanakan upaya kesehatan masyarakat. 3. Melaksanakan upaya kesehatan perorangan. 4. Memantau dan mendorong pembangunan berwawasan kesehatan. 7. Penyakit-penyakit di bawah ini dapat digolongkan sebagai penyakit degeneratif kecuali A. Infark miokard, B. Diabetes tipe 1, C. Diabetes tipe 2, D. Hipertensi, E. Alzheimer. Jawabannya adalah B. Diabetes tipe 1. Pembahasan. Penyakit degeneratif adalah kondisi kesehatan yang menyebabkan jaringan atau organ memburuk dari waktu ke waktu. Ada cukup banyak jenis penyakit degeneratif yang terkait dengan penuaan atau memburuk selama proses penuaan. Penyakit degeneratif diklasifikasikan menjadi 3 kelompok utama, yaitu kardiovaskular, neoplastik, dan sistem saraf. Penyakit kardiovaskular yang paling umum adalah hipertensi, penyakit koroner, dan infark miokard. Penyakit neoplastik termasuk tumor dan kanker. Penyakit yang mempengaruhi sistem saraf termasuk Parkinson dan Alzheimer. Selain itu, beberapa jenis penyakit degeneratif paling umum adalah diabetes tipe 2, rheumatoid arthritis, hipertensi, dan osteoporosis. 8. River blindness adalah penyakit mata dan kulit yang bisa menyebabkan gatal parah dan gangguan penglihatan, termasuk kebutaan yang diakibatkan oleh gigitan lalat yang mengandung A. Ascaris lumbricoides, B. Mycobacterium ulcerans, C. Cacing cambuk, D. Schistosoma, E. Onchocerca volvulus. Jawabannya adalah E. Onchocerca volvulus. Pembahasan. River blindness adalah penyakit mata dan kulit yang bisa menyebabkan gatal parah dan gangguan penglihatan, termasuk kebutaan. Di seluruh dunia, diperkirakan ada 18 juta orang yang terinfeksi penyakit yang disebabkan oleh cacing parasit ini. Cacing parasit atau Onchocerca volvulus masuk ke tubuh lewat gigitan lalat. Cacing ini bisa hidup sampai selama 14 tahun di dalam tubuh manusia. Cacing gelang betina bisa mencapai panjang 45 cm. 9. Penyakit yang ditandai dengan hilangnya sel tertentu dari otak, seperti ganglia basal yang berfungsi untuk mengontrol gerakan sadar pada tubuh, sehingga menyebabkan demensia, kekakuan otot, kelumpuhan, hingga kebutaan disebut dengan A. PNS, B. AIWS, C. CJD, D. Fahr, E. Ataksia. Jawabannya adalah D. Fahr. Pembahasan. Fahr adalah gangguan saraf degeneratif yang langka terjadi. Penyakit ini ditandai dengan hilangnya sel tertentu dari otak, seperti ganglia basal yang berfungsi untuk mengontrol gerakan sadar pada tubuh. Penyakit Fahr dapat menyebabkan demensia, kekakuan otot, kelumpuhan, hingga kebutaan. 10. Apabila seorang petugas kesehatan menyatakan bahwa antara tanggal 12 Juli dan 15 Desember tahun 2005 di Indonesia telah ditemukan 16 kasus baru penderita flu burung, maka petugas tersebut berbicara mengenai A. Rate, B. Rasio, C. Incidence, D. Prevalensi, E. Morbiditas.
Jawabannya adalah C. Incidence. Pembahasan. Insiden mengacu pada penyakit, cacat, atau kecelakaan pada kasus baru yang ditambahkan pada suatu populasi dalam suatu kurun waktu tertentu. Dengan demikian, apabila seorang petugas kesehatan menyatakan bahwa antara tanggal 12 Juli dan 15 Desember tahun 2005 di Indonesia telah ditemukan 16 kasus baru penderita flu burung, maka petugas tersebut berbicara mengenai insidens. 11. Baik Field maupun Sarwono menyatakan bahwa illness merupakan suatu fenomena subjektif, salah satunya karena hal-hal berikut ini. A. Setiap penyakit mempunyai makna subjektif berdasarkan pengalaman subjektif pula. B. Di antara kelompok yang sama, suatu penyakit akan selalu diberi makna yang sama. C. Penafsiran tentang makna penyakit dalam beberapa kelompok masyarakat dapat berbeda dengan beberapa kelompok masyarakat lainnya. D. Setiap ahli medis memiliki konsep medis berbeda setelah meneliti simptom-simptom yang muncul. E. Penyakit sepenuhnya berkaitan dengan perasaan pribadi seorang yang merasa kesehatannya terganggu. Jawabannya adalah A. Setiap penyakit mempunyai makna subjektif berdasarkan pengalaman subjektif pula. Pembahasan. Baik Field maupun Sarwono menyatakan bahwa illness merupakan suatu fenomena subjektif karena hal-hal berikut ini. A. Setiap individu memiliki perbedaan penafsiran tentang makna suatu penyakit karena memang dalam pandangan yang subjektif, setiap individu memiliki perbedaan penafsiran tentang makna suatu penyakit. B. Setiap penyakit mempunyai makna subjektif berdasarkan pengalaman subjektif pula, karena memang dalam pandangan yang subjektif, setiap penyakit mempunyai makna subjektif berdasarkan pengalaman subjektif pula. C. Penafsiran tentang makna penyakit dalam satu masyarakat dapat berbeda dengan masyarakat lainnya, karena memang dalam pandangan yang subjektif, penafsiran tentang makna penyakit dalam satu masyarakat dapat berbeda dari masyarakat lainnya. 12. Sistem medis alternatif mulai tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat karena salah satu alasan berikut ini, yaitu A. Sistem medis alternatif memiliki jumlah keberhasilan pengobatan yang lebih tinggi. B. Biaya sistem medis alternatif lebih murah. C. Sistem medis alternatif berasal dari keterampilan terapeutik dalam keluarga. D. Sistem medis alternatif dirasa lebih memberikan kenyamanan mental bagi penderita dan keluarganya. E. Sistem medis alternatif mencakup bidang mental dan budaya sekitar. Jawabannya adalah B. Biaya sistem medis alternatif lebih murah. Pembahasan. Para ahli menyebutkan berbagai alasan mengapa sistem medis alternatif tumbuh dan berkembang, antara lain sebagai berikut. A. Disebutkan bahwa sistem medis alternatif dinilai lebih baik daripada sistem medis konvensional. B. Adanya kesadaran bahwa sistem medis konvensional pun mempunyai keterbatasan. C. Biaya sistem medis alternatif lebih murah daripada biaya sistem medis konvensional. 13. Seorang wanita datang dengan keluhan demam, sakit kepala, muntah, diare atau sakit perut. Kemudian 4 hari kemudian, pasien datang kembali dan mengalami batuk, sesak napas, serta penumpukan cairan di paru-paru. Diagnosa yang paling tepat untuk pasien tersebut adalah A. HPS, B. HFRS, C. PS, D. LCM, E. RBF. Jawabannya adalah A. HPS. Pembahasan. Hantavirus pulmonary syndrome atau HPS disebabkan oleh jenis tikus rusa, tikus berkaki putih, tikus padi, dan tikus kapas. Penyakit ini ditularkan dari udara yang mengandung partikel urin, kotoran, atau air liur tikus, juga kontak kulit. Gejala awal HPS sangat mirip dengan gejala flu. Ini bisa termasuk demam, sakit kepala, muntah, diare, atau sakit perut. Sekitar 4 hingga 10 hari kemudian, orang yang terkena mungkin juga mengalami batuk, sesak napas, dan penumpukan cairan di paru-paru. 14. Berdasarkan Permenkes nomor 12 tahun 2017, ada beberapa imunisasi wajib yang harus diberikan kepada bayi sebelum berusia 1 tahun. Vaksin yang diberikan untuk mencegah 6 penyakit sekaligus adalah vaksin A. Monovalen, B. Rotavirus, C. DPT-HB/HIV, D. BCG, E. MMR. Jawabannya adalah C. DPT-HB/HIV. Pembahasan. Berdasarkan Permenkes nomor 12 tahun 2017, ada beberapa imunisasi wajib yang harus diberikan kepada bayi sebelum berusia 1 tahun. Salah satunya adalah vaksin pentavalen atau DPT-HB/HIV yang diberikan untuk mencegah 6 penyakit sekaligus, yaitu difteri,
pertusis atau batuk kerjan, tetanus, hepatitis B, pneumonia, dan meningitis atau radang otak. Jadwal pemberian vaksin ini sebanyak 4 kali, yaitu pada usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan 18 bulan. Jika tidak dicegah sejak dini, beragam penyakit ini bisa menyebabkan masalah kesehatan yang lebih serius pada anak di masa depannya. 15. Manakah pernyataan di bawah ini yang merupakan salah satu tujuan dari perawatan kesehatan masyarakat? A. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menanggulangi masalah kesehatan dasar dalam kelompoknya. B. Memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit, serta sasarannya untuk kelompok dan masyarakat. C. Menciptakan manusia menjadi orang yang tidak mandiri dan kurang mampu menjaga serta merawat tubuhnya sendiri. D. Membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan kesehatan masyarakat. E. Membantu masyarakat mengenal sedini mungkin masalah kesehatan dan dapat menemukan serta menetapkan upaya penanggulangannya yang pada akhirnya masyarakat mampu mandiri dalam mengatasi masalah kesehatannya. Jawabannya adalah E. Membantu masyarakat mengenal sedini mungkin masalah kesehatan dan dapat menemukan serta menetapkan upaya penanggulangannya yang pada akhirnya masyarakat mampu mandiri dalam mengatasi masalah kesehatannya. Pembahasan. Tujuan pelayanan perawatan kesehatan masyarakat antara lain: A. Menunjang peningkatan fungsi puskesmas sebagai pusat pengembangan kesehatan masyarakat. B. Membantu masyarakat mengenal sedini mungkin masalah kesehatan dan dapat menemukan serta menetapkan upaya penanggulangannya yang pada akhirnya masyarakat mampu mandiri dalam mengatasi masalah kesehatannya. C. Membantu dan mendorong masyarakat berperan serta dalam upaya meningkatkan derajat kesehatannya. 16. Seorang dokter seringkali menyerahkan perawatan anaknya yang sakit kepada dokter lain agar ikatan emosi ayah dan anak tidak mempengaruhi penilaian objektif sebagai dokter. Dilema semacam ini menurut Pearson termasuk dalam pasangan variabel: A. Affective neutrality. B. Specificity diffuseness. C. Universalism particularism. D. Quality performance. E. Cell orientation collectivity orientation. Jawabannya adalah A. Affective neutrality. Pembahasan. Setidaknya Pearson mengklarifikasi terdapat 5 bentuk dikotomi pola sebagai berikut. A. Dikotomi affective neutrality yang mengacu pada dilema antara ada tidaknya perasaan kasih sayang dalam suatu proses interaksi. B. Dikotomi specificity diffuseness yang mengacu pada dilema antara adanya kekhususan atau kekaburan dalam suatu proses interaksi di masyarakat. C. Dikotomi universalism particularism yang mengacu pada dilema antara ada tidaknya ukuran universal dalam suatu proses interaksi. D. Dikotomi quality performance yang mempertanyakan apakah faktor terpenting terletak pada faktor bawaan sejak lahir atau berdasarkan prestasi tertentu. Dan E. Dikotomi self-orientation collectivity orientation yang menitikberatkan pada orientasi individu dalam suatu hubungan. Berdasarkan pengertian di atas, maka bentuk perilaku pada soal menunjukkan adanya dilema affective neutrality efektif. 17. Seorang pria berusia 70 tahun datang dengan keluhan demam dan luka bengkak, nyeri, dan bernanah pada kaki. Dari pemeriksaan kultur ditemukan: A. Pseudomonas aeruginosa. B. Clostridium difficile. C. Clostridium botulinum. D. Streptococcus tipe A. E. Staphylococcus aureus. Jawabannya adalah E. Staphylococcus aureus. Pembahasan. Bakteri Staphylococcus aureus adalah bakteri penyebab berbagai macam penyakit, seperti infeksi kulit dan saluran pernapasan. Bakteri ini dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan yang mengancam nyawa. Infeksi kulit adalah bentuk yang paling umum dari infeksi Staphylococcus aureus. Bentuk yang paling umum dijumpai adalah dalam bentuk folikulitis, impetigo, dan selulitis.
Infeksi pada kulit dapat menyebabkan kulit menjadi bengkak, kemerahan, nyeri, dan bernanah. Folikulitis merupakan peradangan pada folikel rambut. Impetigo merupakan infeksi kulit yang menyebabkan terbentuknya lepuan-lepuan kecil berisi nanah. Sedangkan selulitis adalah infeksi umum pada kulit dan jaringan lunak di bawah kulit. Bakteri ini adalah bakteri yang sering ditemui pada pasien dengan dermatitis atopik, yaitu kondisi peradangan kulit yang disertai dengan rasa gatal. 18. Seorang pasien berusia 34 tahun datang ke dokter umum dengan dada terasa berdebar-debar dan benjolan pada leher. Pemeriksaan fisik mendapatkan TD 130/70 mmHg, denyut nadi 84 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Benjolan pada leher terasa kenyal, lunak, diskret, tidak bernodul, tidak nyeri, dan trakea sulit diraba karena tertutup benjolan. CVP tidak meningkat, tremor minus, edema minus per minus, CRT kurang dari 2 derajat, T316 nmol per L, T4 0,9 Ng per dl, TSHS 0,8 U per ml. Indeks Wiener 8. Diagnosis yang tepat untuk pasien tersebut adalah A. Graves' disease, B. Struma nodosa toxic, C. Struma nodosa non-toxic, D. Simple goiter, E. Lymphadenopathy. Jawabannya adalah C. Struma nodosa non-toxic. Pembahasan. Berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang, pasien mungkin mengalami struma nodosa non-toxic. Pada umumnya, struma nodosa non-toxic tidak mengalami keluhan karena tidak ada hipotiroidisme atau hipertiroidisme. Walaupun demikian, struma nodosa yang pembesarannya secara bilateral dapat mengakibatkan penyempitan trakea sehingga terjadi dyspnea dengan stridor inspirator. Pasien dengan penyakit ini harus menghindari konsumsi iodide karena dapat memicu hipertiroid atau hipotiroid. 19. Salah satu sindroma geriatri yang sering dikeluhkan lansia adalah munculnya infection atau A. Penyakit akibat pemakaian obat-obatan dalam jangka panjang, B. Gangguan pendengaran, C. Gangguan penciuman, D. Kesulitan mengontrol BAK dan BAB, E. Kesulitan BAB. Jawabannya adalah E. Kesulitan BAB. Pembahasan. Masalah-masalah kesehatan yang sering dikeluhkan oleh para lanjut usia dan atau keluarganya antara lain A. Immobility atau kurang bergerak, B. Instability atau mudah jatuh, C. Incontinence atau BSR BAB atau BAK, D. Intellectual impairment atau gangguan intelektual dan demensia, E. Infection atau infeksi, F. Impairment of hearing, vision and smell atau gangguan pendengaran, penglihatan dan penciuman, G. Isolation atau depression, H. Inanition atau malnutrisi, J. Impecunity atau kemiskinan, K. Iatrogenik atau menderita penyakit pengaruh obat-obatan, L. Insomnia atau sulit tidur, M. Immunodefisiensi atau penurunan sistem kekebalan tubuh, No. Impotence atau gangguan seksual, O. Infection atau sulit buang air besar. 20. Organisme Tomoxis calcitrans merupakan arthropoda yang menjadi vektor penyakit A. DHF, B. Demam Papataki, C. Anthrax, D. Scrub typhus, E. Onchocerciasis. Jawabannya adalah C. Anthrax. Pembahasan. Beberapa arthropoda yang menjadi vektor berbagai penyakit berbahaya: A. Nyamuk atau Anopheles, vektor penyakit malaria, B. Nyamuk Aedes aegypti, vektor penyakit DHF, C. Nyamuk Sulek fatigans, vektor penyakit kaki gajah, D. Lalat rumah atau Musca domestica, penyakit perut, E. Lalat CC, vektor penyakit tidur, F. Lalat kuda atau Tomoxis calcitrans, vektor penyakit antraks, G. Pinjal tikus, vektor penyakit PES.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!